Mencari Herman. Gue bikin dulu. Ayo semuanya merapat. Merapat. Bentar ya, ini suara gue jelas gak sih? Coba check this out. Prospek bisnis kopi ya, prospek. Halo semuanya, prospek bisnis kopi. Tolong yang dengar suara gue dikasih love. Takutnya ada kesalahan teknis. Bantu cek suara, Gue bikin judul dulu, prospek bisnis kopi. Prospek bisnis kopi by Mencari Herman. Oke, suara jelas ya? Mencari. Halo semuanya. Mencari Herman. Oke, thank you loh love-nya. Ini gue lagi bikin judul dulu dibikin dulu. Herman mana? Oke, halo semuanya. Post, oke, klik pin comment. Yes, selamat datang di live IG. Suaranya oke, jelas? Oke, mantap, thank you banget love-nya. Selamat datang di IG Live ya, IG Live-nya Uncle Joe kolaborasi sama seseorang yang menurut gua fenomenal dan berani gitu ya. Berani, lu nanti tahu deh ya pokoknya. Kalau lu lihat sejarah lihat video-video dia di YouTube, kalian pasti sangat membara lah kalau ngedengerinnya Mencari Herman ini. Oke, kita sambut saja langsung, tidak perlu berlama-lama. Mana dia? Saya cari Anda. Saat ini dia, Taufin. Please welcome Mencari Herman. Ayo, masuk dong bro. Yes, ini dia. Halo. Aduh, apa kabar? Komandan, apa kabar? Sehat. Aduh, gimana di Pekanbaru? Kondisinya gimana PSBB-nya? Oh, udah new normal di sini. Udah new normal. Kayak rambutnya juga agak normal nih sekarang nih. Oh iya, dibotakin kemarin. Gila. Gimana nih perkembangan nih? Mungkin gue mau coba. Kita punya waktu 1 jam, bro. Oke. Kita punya waktu 1 jam, nanti setengah jam. Teman-teman nih audiens yang nonton ya, ini no kaleng-kaleng nih. Ini kolaborasi gue yang menurut gue ini cukup beresiko lah. Thank you. Jadi Herman ini pernah ke Uncle Joe ke Bogor ya, pernah sekali tuh. Oh iya. Pernah sekali ke sini dan gue juga sempat ngirimin beans juga minta di review. Nah teman-teman yang nonton, audiens yang nonton, boleh kalian siapin pertanyaan-pertanyaan teknik nih. Ini udah level teknik. Jadi teman-teman bisa siapin pertanyaan yang berkaitan sama teknik, baik itu grinder, baik itu mesin, baik itu bisnisnya. Nah sekarang gue pengen kasih kesempatan buat Herman ini bercerita latar belakangnya dan pandangannya tentang apa yang mau disampaikan. Oke. Silakan Mas Bro. Perkenalan dulu lah ya. Ya, perkenalkan, nama saya Herman. Saya adalah praktisi kopi lah ya. Ingat, praktisi itu bukan pakar loh. Dari Pekanbaru. Saya praktisi kopi yang tukang bikin coffee shop. Yang sehari-hari, ya? Oh ya, karena kan saya sehari-hari ini penjajah mesin kopi komersil. Nah, penjajah mesin kopi komersil ini, kata-kata ini terinspirasi dari penjajah seks komersil. Tuh kan, belum apa-apa. jadi yang saya jajakan ini mesin kopi ya. Oke, siap. Nah, terus pandangan bisnis kopi ke depannya ya. Ya, betul. Saya punya kekhawatiran kalau bisnis kopi, nanti kopi ke depannya itu mirip kayak bakso, kayak lontong. Kenapa?
Karena gini loh. Karena gini, dalam bisnis kan ada namanya red ocean. Red ocean itu adalah samudra merah. Samudra merah, semuanya udah berdarah-darah. Terus ditandai dengan yang dijual sama, cara berjualan sama, semua sama, tapi udah perang harga. Nah, kopi udah di red ocean nih. Kalau bisnis kopi sekarang, kenapa bisa di red ocean? Mungkin karena ketidakcerdasan emosi si pelaku bisnis. Karena red ocean ini ditandai udah perang harga. Jadi takutnya ke depannya kalau tidak segera disadari, takutnya image dari kopi ini akan turun seperti lontong, bakso. Jadi gini, kalau sering kita ke rumah orang, ke rumah teman, mereka bilang, sorry ya kita hanya punya teh. Nanti ke depannya, sorry ya kita hanya punya kopi. Kenapa bro? Gitu. Alasannya apa tuh bro? Ya karena image dari kopi ini sendiri akan turun kalau udah perang harga begini. Ini yang terjadi sekarang ya? Jadi gini, yang terjadi sekarang ini menurut pendapat pribadi ya. Jadi biar aman aku harus ngomong dulu nih. Jadi semuanya kalian nggak perlu setuju dengan apa yang saya sampaikan. Nggak perlu juga menerima 100% apa yang saya sampaikan, tapi minimal kan kalian ada tambahan pengetahuan, wawasan. Jadi kalau nggak setuju atau punya pandangan yang lain juga nggak masalah. Jadi kalau bisnis kopi kenapa sudah di red ocean, karena perang harga. Jadi contoh, si A jual kopi, harganya itu 15.000. Besoknya si B jual kopi, harganya 14.000. Nah, si C jual kopi, harganya 13.000. Jadi di mana modal kopinya ini sama loh, sama-sama kita tahu modal kopi sekitar 5-7.000. Jadi kalau ini dilanjutin, yang dirugikan itu bukan pesaing kita, tapi yang dirugikan ini seluruh industri kopi ini. Ini pendapat saya ya. Jadi kalau perang harga, yang diuntungkan itu yang rugi bukan pesaing, bukan kita, tapi industri ini hancur. Terus. Dis, nanti pagar di. Terus. Alasan apa? Alasan kenapa jual murah? Gini. Oke, ini ada bantuan dari istri. Siapa di belakang? Istri. Jadi gini. Inframe dong istrinya. Oke. Jadi kenapa alasan orang jual murah? Itu karena gini. Kenapa? Kesalahan terbesar dari si penjual, dari marketer atau si penjual kopi ini adalah mereka berusaha menjual ke semua orang. Berusaha menjual ke semua orang. Contoh, saya sering tanya ke calon owner atau owner coffee shop. Saya tanya, target market kamu siapa? Kalau bisa semua orang. Nah, itu sebenarnya pola pikir yang menurut saya nggak terlalu bagus ya. Karena begini, kalau kita berusaha jual ke semua orang, itu kita frustasi loh. Ibarat kita jual makanan kucing ke orang yang nggak punya kucing, gitu. Jadi akhirnya kita buang waktu, buang uang, buang tenaga. Dan gini, sebenarnya makanan kucing itu dijual bukan untuk ke kucing, tapi dijual ke manusia. Punya kucing. Jadi makanan kucing
cat food is not for cat. Cat food is for you gitu loh. Benar gak? Jadi sama kayak contoh ini. Ini. Pampers. Iya, Pampers. Susu bayi ya. Ini bukan dijual ke bayi, tapi dijual ke orang tuanya. Nah, jadi kesalahan terbesar si penjual kopi sekarang adalah berusaha menjual produknya ke semua orang. Ingat, kopi bukan minuman semua orang, menurut saya ya. Jadi, kalau kita berusaha menjual kopi kita ke semua orang, akhirnya yang terjadi itulah perang harga. Oke. Jadi prospek bisnis ke depannya bagus, cuman sangat disayangkan cara berjualannya yang tidak bagus, gitu. Oke. Oke. Lalu kalau misalkan memang kan sekarang memang terjadi faktanya adalah memang perang harga. Nah, kira-kira menurut Mencari Herman tuh apa memang tidak perlu perang harga dan apa solusinya bagi teman-teman yang memang melakukan kita udah terperangkap. Jadi tidak ada solusi. Gini, kita udah terperangkap nih. Ya. Kita sebagai calon pelaku usaha kopi baru udah terperangkap. Ya mau nggak mau, memang harus jual ikutin harga pasaran. Yang mana harga pasaran itu sekarang ya sekitar 15.000. Oke. Jadi gini, kalau kita ikut ke perang harga, itu artinya kita masuk ke Red Ocean ya, Samudra Merah. Nah, kita bisa aja bikin konsep sendiri keluar dari Red Ocean. Oke. Menuju Blue Ocean. Caranya ya dengan bercerita. Oke, cerita tentang? Jadi gini, jadi menolak menjual ke semua orang. Jadi kita jual aja ke otaku, atau otaku itu bahasa Jepang ya. Kalau di Indonesia kan otaku adalah orang yang punya hobi, orang yang menekuni hobinya secara sepenuh hati, atau orang yang punya hobi tertentu. Nah, kita ingat kopi kan bukan minuman semua orang, jadi kita jual aja kopi kita ke otaku itu. Dengan artinya, dengan begitu kita tidak masuk ke dalam Red Ocean. Tidak masuk ke dalam perang harga. Oke. Lalu? Oke, kayaknya terlalu berat ya ini ya. Enggak sih, enggak. Justru teman-teman kan besok nih gue kebetulan ada workshop, bro. Ada pelatihan dan mungkin gue jadi insight baru, insight yang bagus dari Mencari Herman. Oke. Tentu jadi gue bisa sounding dong teman-teman ke calon-calon pengusaha baru di industri kopi. Oke. Untuk tidak masuk ke dalam Red Ocean. Kan ini jadi ilmu yang baru, makanya gue catat nih, bro. Oke. Ya, jadi gini. Stop jualan kopi susu. Enggak. Jadi gini, dengan kita bercerita, jadi gini, kalau contoh, ini banyak pertanyaan ke saya, lu kok nggak punya Instagram, kenapa nggak bikin podcast, kenapa nggak bikin ini itu. Kalau saya buat itu semua, saya nggak akan punya YouTube. Nah, kalau kalau target aku adalah menaikkan statistik YouTube aku, otomatis jadi gini loh, intinya kalian nggak harus suka dengan vlog Mencari Herman, itu nggak harus,
Karena tadi ini bukan untuk semua orang gitu. Gue suka kok gue, makanya gue suka nonton. Iya, itu jadi gini. Ini agak susah ya dijelasin. Intinya kalau seorang penjual kopi yang berhasil adalah dia hanya jual ke orang yang peminum kopi. Oke, jadi kalau misalkan gue simpulkan untuk topik ini nih, kalau gue simpulkan, artinya lu maksud adalah di dalam piramid sebuah market kopi kan ada yang paling atas nih bro, itu pecinta kopi, penikmat kopi hitam, specialty. Iya. Sedangkan di bawahnya itu dia peminum kopi susu. Kopi susu mungkin kayak latte atau cappuccino. Di bawahnya lagi ini para pemula-pemula, newbie yang marketnya besar. Nah, kalau memang tadi yang maksudnya Herman mungkin adalah langsung ke level yang penikmat kopi. Di paling atas ini nih, penikmat kopi itu karena nggak semua orang suka sama kopi. Betul dong? Iya. Oke, jadi artinya kalau memang tadi ada suara di belakang kan stop jualan kopi susu, artinya market yang di bawahnya dihilangkan. Oh no, ya terus. Kan market ini kan tetap akan ada, apalagi orang-orang pemula yang memang grafiknya misalkan berangkatnya dari yang level segitiga ini, yang bawah yang marketnya pemula, peminum kopi susu, anak-anak SMA yang baru mulai menikmati kopi. Ya. Nanti kan dia perlahan akan naik untuk minum kopi yang non susu. Artinya dia gerbang dia untuk nyampe ke penikmat kopi biasanya bertahapnya dari situ tuh. Dia mulai mencoba udah biasa sama kopi susu, dia mulai naik ke latte, cappuccino misalnya tanpa gula. Mulai nyobain manual brewing kopi hitam. Nah, artinya tadi kalau misalnya Bro Herman bilang kita tidak, tadi suara tadi stop jualan kopi susu, artinya menutup pintu anak-anak milenial atau yang pemula-pemula ini untuk masuk menikmati kopi. Enggak, itu jadi gini, bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh jual kopi susu ya, no. Tapi kita jangan jual produk kita untuk semua orang. Juallah produk kita. Saya nggak bilang kopi harus kopi susu. Tidak menggolongkan kopi susu, kopi specialty atau apa. Yang penting ini kopi ya kopi. Jadi jangan jual kopi kita, jangan berusaha menjual kopi kita untuk semua orang. Karena tidak semua orang minum kopi. Jadi kita kalau mau jual kopi, incarlah peminum kopi. Nah, jadi kalau kita incar peminum kopi, bahasa komunikasinya juga tepat. Oh, jadi gini. Sebenarnya kompetitor kita yang menentukan itu bukan kita loh. Contoh saya punya coffee shop. Kompetitor saya yang menentukan bukan saya. Siapa kompetitor saya yang sebenarnya adalah ditentukan oleh customer yang menentukan kompetitor saya. Nah, contoh ya, ada coffee shop namanya coffee shop X lah ya. Nah, coffee shop X ini si owner dari coffee shop X ini merasa kalau kompetitornya adalah, kita sebut merek boleh nggak ya? Boleh. Oke. Ini kan YouTube, platform YouTube nantinya. Jadi gini, owner dari coffee shop X merasa kalau kompetitornya adalah Janji Jiwa. Padahal di otak customernya, kompetitor dia bukan Janji Jiwa. Kompetitor dia adalah coffee shop lokal. Nah, jadi apapun yang dilakukan sama owner dari coffee shop X ini, strateginya akan salah. Karena dia merasa saingan dia adalah Janji Jiwa. Nah, setuju. Jadi ini jadi itu ibarat si owner dari coffee shop X ini GR. Nah, ini lumayan banyak terjadi di lapangan. Mereka salah menentukan siapa kompetitornya. Jadi apapun yang dia lakukan itu udah salah. Otak konsumen, benak konsumen bukan mau itu, gitu. Jadi ada kesan yang ditimbulkan itu apa? Loh, kok si coffee shop X ini jadi kayak gini sih, gitu.
Oh, maksud lu kopi yang sebelumnya lu bangun? Jadi jadi okay. itu. Jadi untuk menentukan siapa sebenarnya kompetitor kita gampang sih. Tanya aja ke minimal 5 orang deh, 5 orang customer yang terdekat, dan kita pasti akan dapat jawaban yang, oh ini toh yang kompetitorku yang sebenarnya. Oke. Ya, ini teman-teman, Herman lagi curhat ya ini ya. Curhat. Oke, terus ada lagi tadi kan lu pertanyaan bilang soal perang harga nih. Tadi kan gue simpulkan, kita. Nah, dalam sebuah industri bisnis, perang harga itu sebetulnya itu memang seperti otomatis terjadi, apalagi banyak startup baru. Iya. Mereka bak dengan investor yang luar biasa besar, mereka luar biasa dengan kapasitas dana yang memang berlimpah. Mereka membakar uang, which is menggunakan aplikasi, pakai investasi di berbagai sektor promosi, sehingga mereka bahkan sampai jual tadi kopi murah tadi dengan kualitas packaging yang begitu mahal, tapi bisa dapetin dengan harga yang cukup murah. Nah, itu kan kalau startup itu memang begitu polanya. Kapan dia untung? Mungkin ketika dia main di evaluasi. Mereka nggak jual. Mungkin perlu dibedain, bro, antara di level UMKM sama yang bukan UMKM, bro. Karena mungkin teman-teman yang UKM itu berpikir baru mulai, kapal kita masih nangkap ikannya pakai alat pancing, harus bersaing sama kapal yang udah pakai pukat harimau ngambil ikannya. Nah, mungkin perlu biar teman-teman tahu, perlu dibedain itu antara UKM sama yang non UKM yang memang bermainnya valuasi. Korporat besar. Dan dia kan nggak jual, untungnya bukan dari jual kopi, tapi dari valuasi. Iya. Gitu loh maksudnya. Jadi mungkin teman-teman perlu dibedain. Jadi kalau dalam sebuah brand ada namanya value. Value itu adalah nilai ya. Atau core value itu adalah nilai atau penawaran inti dari brand ini. Nah, kalau kita sebagai UKM, sebagai coffee shop lokal, value kita hanya murah. Ketika ada yang lebih murah dari kita langsung kalah. Ini kita anggaplah kualitas kopinya semuanya sama ya. Tapi kalau penawaran intinya hanya murah, atau value-nya hanya murah, di saat ada yang lebih murah, kita langsung kalah. Betul. Jadi, kayaknya lebih aman kalau kita jual harga yang wajar. Beda loh. Jadi gini, beda antara jual murah dengan perang harga atau potong harga. Jual murah, potong harga, completely different. Jadi ada memang coffee shop yang penawaran inti saya adalah murah. Ada juga coffee shop yang penawaran inti saya potong harga. Nah, kalau penawaran intinya potong harga, kalau nggak diskon, nggak dibeli dong. Jadi gini, kalau udah terjadi potong harga atau perang harga atau red ocean tadi, otomatis customer experience akan menurun. Jadi sebenarnya brand itu dibangun oleh customer experience, brand dari sebuah coffee shop. Customer experience itu ya bisa dari seruputan pertama, pelayanan, suasana, rasa, macam-macam. Nah, kalau orang yang punya value atau gaya berjualannya itu potong harga, dia akan pangkas customer experience juga, karena otomatis dia harus pangkas biaya. Pangkas biaya tentu dia nggak bisa pakai bahan yang premium. Karena Karena apa, bro?
Karena gini, kalau dia jual murah, dia pakai harga produk yang premium, ya udah pasti marginnya nggak, dia akan rugi gitu loh. Oke. Oke, nah sebetulnya kalau boleh gue tanggepin, kan itu memang hal yang umum terjadi dalam sebuah industri bisnis. Kita bicara bisnis tuh, bisnis Di nggak cuma kedai Indonesia. kopi di Indonesia ya, nggak cuma di luar negeri belum tentu. belum tentu, tapi itu hal yang umum kita bisa temui. Apa untuk diskon atau promo, kan sebetulnya pada prinsipnya begini. Customer itu harus mendapatkan nilai lebih dalam sebuah produk yang kita jual. Either itu mahal atau murah, tetap si customer tuh harus mendapatkan, dia harus layak mendapatkan yang dia udah keluarkan dalam bentuk uang. Iya. Baik itu murah atau mahal ya. Jadi maksud gue, ketika dia barang itu mahal tapi ada diskon, mungkin ada kerjasama promosi dengan kolaborasi brand tertentu, sehingga dia bisa menjual ke customer lebih murah, tapi dengan kualitas yang sama, bro. Tapi kan itu memang udah umum terjadi. Maksudnya umum terjadi di industri kita, gitu. Apakah itu menurut lu sesuatu yang salah, dan teman-teman yang lain baru mulai, jadi berarti gue nggak boleh promosi dong, atau apa nih kira-kira pencerahannya, gitu loh. Jadi gini. Ini kalau gue lihat nih teman-teman yang nonton, ini gue lihat rata-rata ada teman-teman UMKM yang baru mulai juga nih, startup yang baru mulai kedai kopi. Tentu mereka pengen dapetin insight. Oke, gue mau promosi, tapi tidak menurunkan kualitas. Apakah bagaimana begitu loh? Oke. Jadi kalau mau promo, ini menurut pandangan pribadi ya. Kalau mau promo, itu kita harus pastikan dulu brand kita sudah dipercaya. Nah, kalau brand kita belum dipercaya oleh customer, terus kita promo, nanti akan ada kesan yang negatif. Kesan, kenapa dia promo? Loh, kok dia buy one get one ya? Padahal ini brand masih baru. Betul. Itu kenapa kalau Starbucks promo, kita akan sambut promonya dengan sukarela, dengan senang. Betul. Nah, kalau UKM yang promo karena brandnya belum dipercaya atau brandnya belum nancep di pikiran orang akan merasa, dia kok promo ya? Mau bangkrut ya? Atau dia promo, ini pasti hard selling nih, ini pasti maksa nih. Ada kesan seperti itu. Betul. Jadi, bagi saya boleh promo, tapi harus ada alasan di balik itu. Itulah kekuatan storytelling. Jadi kalau kita mau promo, kita harus kasih tahu alasan kita promo. Contoh, lagi 17 Agustus, harga kopi jadi 17.000. Atau promo karena ownernya ulang tahun. Jadi ada alasan di balik promo itu. Nah, yang bahaya kalau promo tanpa alasan. Nah, kalau promo tanpa alasan itu jatuhnya ke hard sell ya, maksa. Bahasa Indonesianya maksa. Jualannya maksa gitu. Hard selling ya. Gimana? Jadi sebelum promo harus pastikan kalau brand kita minimal udah dikenal. Kalau gitu gue simpulkan, kalau sebelum brand kita dikenal nggak boleh promo atau tidak perlu promo. Harus ada alasan di balik promo itu. Dasarnya yang ini ya, reasonable ya. Iya. Kalau tiap hari promo, misalnya kalau tiap hari promo, keseringan promo tanpa alasan, akan menurunkan brandnya sendiri. Brandnya akan dianggap, brandnya akan turun lah intinya. Kaleng. Brand kaleng-kaleng. Nah kemarin kita sempat diskusi, kalau lu pengen menyampaikan soal branding
soal soal branding, soal apa tuh tentang brand image atau personal branding. Nah, sebelum ke situ, gue mau nyampein ke teman-teman, kalau mau ngasih pertanyaan, tolong ditaruh di kolom ini nih yang ada icon tanda tanya nih, biar kita gampang nyarinya soalnya. Kalau teman-teman udah nanya-nanya di komen, itu nggak susah kita scroll-scroll lagi. Jadi mungkin teman-teman kalau mau nanya ke Herman, taruh di kolom pertanyaan ini ada iconnya nih. Oke, lanjut bro, monggo. Lanjut tentang? Ya tadi branding marketing ya? Sama apa tuh? Oke, jadi gini. Sebenarnya industri kopi Indonesia sekarang lagi di lagi honeymoonnya nih, lagi di tahap-tahap yang sangat-sangat bagus sekali. Pertumbuhan coffee shop sangat bagus. Ya dalam sebulan bisa muncul lumayan banyak. Nah, tapi seringkali pelaku bisnis coffee shop tidak paham antara perbedaan antara branding dan selling. Jadi kalau orang selling itu 5 aja nih. Baru, diskon, cicilan, cashback, dan hadiah. Baru, cicilan, diskon, cashback, hadiah. Nah, kalau branding itu dia menanamkan persepsi nih di pikiran orang. Jadi kalau sebuah coffee shop gaya berjualannya baru, cicilan, cashback, hadiah, dan diskon, berarti dia gaya berjualan seorang salesman. Jadi kalau gaya berjualannya, contoh, orang beli kopi dia hanya karena kopinya ngeluarin produk baru. Setiap mungkin seminggu sekali produk baru. Kalau alasan orang beli kopinya hanya karena baru, kalau nggak ada yang baru, nggak beli dong. Jadi gini, selling kan 5 tadi. Kalau branding itu kita menanamkan persepsi. Kalau orang marketing biasanya yang dia omongkan, jadi kalau orang marketing tuh bahasanya biasanya tuh persebaran produknya, cabangnya udah di mana-mana aja, siapa-siapa aja sih penikmat kopi dia. Kalau orang selling itu biasanya 5 tadi. Kalau orang branding itu biasanya yang dia utamakan adalah persepsi di otak konsumen. Nah, seringkali calon pelaku usaha coffee shop atau yang udah punya coffee shop tidak paham soal branding. Lebih sering selling, akhirnya brandnya turun. Jadi sebenarnya selling bukan nggak boleh, cuman harus dalam porsi yang seimbang. Branding, selling, jangan selling, brandnya turun. Paham. Itu sih keresahan. Akhirnya karena pelaku usaha kopi hanya selling dan selling, maksudnya akhirnya semuanya pada selling, nggak ada yang branding. Gitu. Nah mungkin ini insight yang cukup bagus banget, karena memang kalau ini yang di workshop, gue kan workshop tuh selalu bicara soal ini. Jadi Uncle Joe itu memang, karena uang itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Maksudnya uang itu sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya ketika kita melakukan pekerjaannya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman yang khususnya UMKM ya, UMKM tuh mereka berpikir karena bisnis itu ya ujungnya uang. Nah, kadang-kadang cara untuk mencapai ke ujungnya itu yang mungkin perlu diedukasi gitu, bro. Iya, perlu karena gini, mereka teman-teman lah khususnya yang baru merintis usaha, memang apa ya?
ya memang tujuan utamanya uang gitu, mau dapetin uang. Tentu mindset uangnya adalah ya jualan, berjualan gitu. Nah, cuman mungkin yang tadi dibilang hard selling itu. Jadi semua isi kontennya produk jualan semuanya. Tidak ada storytelling. Kenapa sih lu begini? Kenapa lu? Betul. Gitu. Betul. Nah, ini bro, waktu kita sebenarnya agak terbatas ya. Wow, okay. Teman-teman, ini semua ini ada 24 menit lagi. Okay. Ya. Jadi coba deh sekarang kalian punya pertanyaan apa? Silakan dikasih kesempatan untuk bertanya. Jadi yang tadi udah bertanya di atas nih, gua nggak scroll lagi ya, ini kejauhan soalnya banyak banget yang komen. Coba kalian kasih buat pertanyaan khusus untuk mencari Herman. Kapan lagi loh bisa nanya sama Herman? Thank you ya udah undang saya seorang Uncle Joe udah undang mencari Herman. Oke teman-teman, silakan mana yang mau bertanya nih? Mana nih? Atau kita lihat dulu nih. Nih ada nih dari Rezeki Edi. Misalkan produk kita kurang diminati konsumen, perlukah dikasih promo? Nah, balik yang tadi tuh. Silakan bro, jawab bro, sikat bro. Apa pertanyaannya? Misalkan produk kita kurang diminati, apakah kita perlu kasih promo? Kenapa kurang diminati? Nah, itu perlu digali tuh, setuju gue. Jadi gini, bisnis kopi sekarang ya, ibarat kita lagi naik motor, terus kita lihat ada ayam. Oke. Naik motor, lihat ada ayam, nggak akan ada orang yang stop untuk, ayam! No, ayam akan invincible, karena ayam itu biasa. Ketika kita lihat satu ayam, kita akan lihat 2 ayam, 3 ayam, 100 ayam. Jadi, bisnis kopi, kenapa kopi Anda kurang diminati, itu ibarat kita lagi naik motor, ngelihat ayam. Nah, coba kalau ayamnya itu warna ungu. Kita akan stop. Wih, ayam warna ungu, kita akan turun foto. Nah, ayam warna ungu ini akan jadi biasa kalau nanti semua ayam sudah warna ungu. Ungu. Oke. Artinya poinnya dari yang lo bilang ini adalah diferensiasi dong, kalau gue simpulkan. Ya, harus unik. Gimana cara supaya unik adalah bercerita. Kalau kita bercerita, otomatis udah beda. Cerita si A dan B pasti berbeda. Walaupun mereka adalah orang yang kembar ya, contoh ya. Karena orang kembar juga sidik jarinya juga berbeda. Jadi kalau mereka bercerita, ya contoh alasan dibalik terbentuknya coffee shop ini apa, kenapa bisnis coffee shop, beans-nya apa. Jadi contoh begini, ini tisu bayi ya. Sebenarnya tisu atau susu bayi, sebenarnya makanan bayi ini bukan dijual ke bayi, tapi dijual ke orang tuanya. Yang dijual itu ceritanya. Jadi tulisan di belakangnya ya, berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan nutrisi ibu dan anak. Si bayi tidak akan tahu itu. Makanan kucing dijual bukan ke kucing, tapi ke manusia. Jadi, kenapa kita beli susu? Karena kita beli ceritanya. Kenapa kita beli tisu bayi? Kenapa beli tisu bayi? Karena kita beli ceritanya. Oke, tulisan di belakangnya. Tisu Paseo dibuat khusus untuk bayi yang lembut. Dibuat dari 100% serat alami, bla bla bla. Yang kita beli ceritanya. Jadi, kita harus bisa membuat diferensiasi lewat cerita. Cerita itu macam-macam. Artinya kalau gue simpulin dari poin ini adalah benefit dari kenapa gue beli produk lu, benefitnya apa buat gue? Iya. Betul. Jadi kita harus bisa menceritakan produk gue ini kenapa lu harus beli produk gue. Sementara di sebelah rumah gue ada coffee shop juga.
Iya. Nah, yang terjadi adalah mereka terlalu sibuk desain logo. Padahal sebenarnya fungsi dari logo adalah hanya pembeda. Jadi contoh, misalnya ini ditempel logo Indomilk ya kali ya. Oke, betul. Fungsi dari logo Indomilk itu apa? Hanya sebagai pembeda. Pembeda antara susu satu dengan susu yang lainnya. Ya. Jadi, terlalu sibuk di logo akhirnya melupakan isi dalamnya. Padahal sebenarnya yang kita beli kan isi dalamnya. Oke. Tapi bukannya itu memang sebelum orang mau tahu dalamnya berkualitas, kan harus dikemas dengan cara yang menarik. Betul. Oh, mungkin maksudnya lo, orang tuh terlalu sibuk sama kemasan. Maksudnya bukan berarti itu nggak penting ya, itu penting. Penting sekali. Itu penting, tapi karena melupakan hal prinsip di dalamnya. Iya. Gue paham. Jadi kalau misalnya kita jual kopi, punya keuntungan, uangnya ini dibuang kemana? Dibuang ke dua hal, produk dan packaging. Karena packaging itu sebenarnya adalah silent salesman. Dia nggak perlu ngomong, dia udah berjualan. Kita nggak usah capek-capek, dia sudah menjual dirinya sendiri gitu loh. Nah, tapi untuk start awal, ada baiknya kita fokuslah kepada produknya. Logo penting sekali. Sepenting apa? Lebih penting logo atau tulisannya? Lebih penting tulisannya sebenarnya untuk awal ya. Ya. Contoh next. Uncle Joe. Next. Waktunya mepet nih. Banyak banget yang nanya nih. Ini yang rekap platinum gue skip karena ini mungkin lebih ke pendapat ya. Kopi.tolis. Kalau ada kedai X baru buka, kasih diskon rame, pas diskon hilang kok sepi. Nah, itu kenapa tuh, bro? Jadi, waktu diskon rame, ada kedai kopi X, lagi diskon rame. Tapi pas diskonnya hilang, sepi. Nah, ini seperti yang dibahas tadi. Karena alasan orang beli kopinya karena diskonnya. Diskon, betul. Paham. Untuk produk yang kurang laku ini dari Rezeki Edi. Oh, ini udah tadi ya. Udah. Mana lagi? Ini banyak banget nih, aduh. Simpen di IGTV? Iya, ini pasti disimpen. Saran Ko Herman untuk barista yang bisnis kopi dan entrepreneur bisnis kopi, sarannya apa? Saran Ko Herman, ya. Untuk barista yang bisnis kopi dan entrepreneur yang bisnis kopi. Harus belajar branding sih. Belajar branding. Karena banyak loh alasan orang beli kopi. Ada alasan orang beli kopi karena tempatnya ini ada live music. Karena kopinya memang enak. Ada karena ownernya bagus. Ada karena macam-macam. Tapi kalau untuk memulai usaha kopi, seorang barista atau seorang barista ya harus punya personal branding menurut saya. Kalau dia nggak punya personal branding akan susah. Nah itu mungkin topik tersendiri tuh soal personal branding. Panjang itu. Nih lanjut, Reha Dian Krisna. Bang, kalau bisnisnya kopi tapi perangnya konsep tempat coffee shop menurut Mencari Herman gimana? Bisnisnya kopi tapi perangnya bukan perang harga tapi perang konsep. Itu terjadi di mana-mana itu, perang konsep. Gimana? Jadi gini, perlu nggak kita perang konsep? Kita harus cari tahu dulu alasan orang beli kopi kita karena apa? Karena tempatnya kah? Atau karena harganya? Kalau memang karena tempatnya, kita harus bikin tempat kita senyaman mungkin biar lebih nyaman dari orang lain. Nah, tapi kalau alasan dia beli kopi kita hanya karena harganya yang murah, itu tempatnya nggak usah. Dia nggak perlu tahu tempatnya ada di mana, juga dia akan beli kopinya. Karena dari murah. Terus menurut Ko Herman, prospek kopi literan, UMKM kopi literan. Ini kan kopi literan itu kan booming karena di masa pandemi nih. Orang nggak keluar rumah, jadi bawa pulang ke rumah. Nah, itu gimana tuh, bro?
Bagus, prospeknya sangat bagus. Itu aja. Jadi, Oke. Udah, itu doang jawabannya ya. Bagus. Iya, bagus. Karena gini, oke, ini nih satu. Kenapa bagus? Karena sesuatu akan bertahan atau tidak itu tergantung apakah sesuatu ini sudah masuk atau belum ke habit dari manusia. Nah, contoh ya, banyak pertanyaan loh. Menurut lo janji jiwa bakal bertahan gak ya? Kalau jawaban saya pribadi, janji jiwa akan bertahan. Kenapa? Karena janji jiwa sudah masuk ke dalam habit atau ritual ya, kita ngomong. Ritual hariannya anak-anak ABG. Habit itu contoh tiap pagi kita mandi, tiap hari kita makan nasi, tiap hari kita ngopi. Kenapa? Kopi literan, janji jiwa, dan lain-lain akan bertahan karena sudah masuk ke habit. Oke. Kalau misalnya kita tiba-tiba satu hari habit ngopi ini hilang, ya bisnisnya hilang. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena kopi itu udah jadi kebutuhan. Beda loh antara minum kopi dengan ngopi itu sebenarnya beda ya. Oke. Ngopi itu kayak sesuatu yang kita lakukan berkali-kali, rutin. Kalau minum kopi mungkin sekali. Oke, ada lagi nih. Dari Morzet. Kok cara kita mengedukasi orang agar minum kopi yang benar bukan saset atau minuman rasa kopi? Nah, itu cara mengedukasinya gimana tuh, bro? Menurut saya nggak ada ya kopi yang benar. Karena setiap kopi itu pasti ada penikmatnya sendiri. Karena kopi saset itu juga kopi. Jadi akan ada marketnya sendiri. Oke. Jadi sebetulnya tidak ada statement kopi itu mana yang lebih benar, nggak ada ya? Enggak. Oke, setuju ya. Oke, ada lagi nih. Baru mau mulai bisnis kopi, gimana market research untuk kedai kopinya? Nah, ini menentukan pasar tuh, bro. Market research-nya gimana, bro? Oh, kalau kita menentukan pasar itu lebih baik berdasarkan ini ya, psikografis. Apa tuh? Kan ada demografis. Ada demografis. Demografis itu kependudukan, contoh jenis kelamin, umur, ekonomi, bla bla bla. Kurang tepat kalau kita menargetkan pasar berdasarkan demografis. Tapi targetkanlah pasar berdasarkan psikografis. Psikografis itu karena kopi ini ibaratnya selera ya, psikologi. Jadi kita harus menargetkan pasar kita berdasarkan psikologinya. Orang yang punya psikologi yang sama dengan kita, dia akan datang. Oke. Ini insight baru buat gua nih. Jadi contoh kalau saya punya keprihatinan A. Prihatin nih dengan masalah A. Saya akan menarik orang yang punya keprihatinan A. Yang sama, oke. Menjawab ya, izin ngopi ya. Izin.ngopi nih yang nanya nih. Nah, ada lagi nih. Spending power pembeli terbatas. Pakai bahan premium, harga jual ketinggian. Kalau gitu gimana Koko Herman? Spending power itu maksudnya mungkin daya beli orang terbatas. Ya, pembeli terbatas. Pakai bahan premium kan harga jualnya ketinggian. Nah, itu gimana tuh? Ya itulah red ocean. Udah terjadi perang harga. Akhirnya ini efeknya. Mereka akan tidak bisa menggunakan produk yang bahan-bahan yang premium. Jadi mau nggak mau dia harus cari bahan yang lebih murah. Mungkin kalau gue tambahin mungkin nih dari buat yang harusnya pakai fresh milk diganti jadi UHT ya, seperti itu.
Oh, itulah itu efek dari banyak terjadi itu, Bro. Iya. Khususnya itu efek dari perang harga. Khususnya terlepas dari perang harga atau enggak, khususnya kemarin tuh. Waktu pandemi awal-awal, orang pada nggak berani nyetok fresh milk karena jangka kadaluarsanya kan expired date-nya pendek dibanding UHT. Ya. Jadi terpaksa teman-teman memakai UHT untuk produk yang fresh milk. Iya. Ya. Nah, ada lagi nih. Operator kopi. Operator _ kopi. Okay. Gimana menurut Bang Herman jika berprinsip jual murah meskipun cuan dikit, tapi jika penjualannya banyak maka cuan secara volume jadi besar sehingga terjadi perang harga. Apakah terjadi perang harga? Ini gimana sih pertanyaannya? Jadi gini, beda loh antara jual murah dengan potong harga, itu beda. Jadi kalau value atau penawaran inti dari coffee shop ini adalah murah, dengan penawaran inti dari coffee shop ini adalah diskon, itu beda ya. Itu beda. Jadi saya lebih seneng kalau disuruh pilih diskon, jual murah tanpa diskon. Oke. Alasannya? Karena diskon akan menurunkan brand kita. Oke. Insight yang bagus, baru juga buat gua. Oke. Dari Agung Gari Pradana. Cara bikin pengunjung nggak ada opsi lain kalau mau ngopi selain ke tempat kita. Luar biasa pertanyaannya. Oke. Kita harus tahu dulu nih, niatnya apa. Betul, alasannya ya. Jadi gini. Misalnya nih dalam satu jalan kita ngomong jalannya jalan nangka deh ya. Jadi jalan nangka ini ada 10 coffee shop. Tapi ada satu coffee shop yang rame, 9-nya sepi. Itu kira-kira karena apa ya? Itu biasanya karena si owner yang coffee shopnya rame ini punya amal kebaikan lebih banyak. Malah kadang-kadang malah alasan di belakang itu malah nggak nyambung sama apa yang dikerjakannya ya. Iya, mungkin si ownernya ini orangnya baik nih. Dianggap wah ini orangnya punya hati. Jadi 9 coffee shop pesaingnya sepi karena dia orangnya lebih banyak berbuat baik. Ini masuk akal tapi agak spiritual ya. Iya. Oke. Jadi kita nggak bisa. Lanjut. Maksudnya kita nggak bisa coffee shop hanya punya aku, yang lain nggak boleh buka, nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Mana lagi ya? Ini waktunya tinggal 6 menit. Emang kalau sama Herman harus extend ya? Ini nggak bisa sekali nih. Ini ada nih dari @kopi nih. Bagaimana cara membangun habit ngopi atau mempengaruhi orang untuk ngopi? Sedangkan di sekitar kita habit minumnya boba, cappuccino, cincau, minuman yang murah-murah gitu, curhat dikit dalam kurung. Nah itu gimana bro? Jadi penjual yang berhasil, penjual yang keren itu adalah yang gini ya. Ini untuk kamu, tapi sorry, ini bukan untuk kamu. Jadi si penanya ini pasti punya mindset, dia pengen jual ke semua orang. Ingat, jangan jual makanan kucing ke orang yang nggak punya kucing. Jadi ibarat, makanan kucing ini ibarat ngopi loh, ibarat cinta, ibarat ngopi. Jadi, kita akan frustasi kalau kita jual ke semua orang. Jual aja ke orang yang memang mau minum kopi. Kalau memang dia mau minum boba, oke. This is not for you. Ya, kan? Ya, pilihan ya, itu pilihan ya, betul. Kalau enggak kita frustasi. Ya. Oke, karena frustasi lanjut. Akhirnya jadi perang harga. Ya, paham.
Oke, ini udah dijawab pertanyaannya dari Paulus SRNGG. Nah, ini ada nih Atala_Arka. Saya pelaku franchise kopi. Oke, berarti dia udah punya franchise kopi, ya. Ketika modal saya cukup buat expand, lebih baik expand ke franchise atau buat brand sendiri? Oke. Ini loh, gini loh. Dia bertanya, ibaratnya gini ya. Pertanyaan ini muncul karena, kenapa pertanyaan seperti ini muncul? Karena dia sudah tidak yakin dengan brand franchise-nya. Yeah. Kalau dia yakin, dia tidak akan bertanya, bro. Betul. Ya. Jadi dalam hati dia udah tahu nih, dia harus bikin brand baru. Jadi memang sarannya ya bikin brand baru aja, karena dari hati udah ragu dia sama brand franchise. Iya, karena ragu akhirnya bertanya. Ya. Tapi kalau dia yakin nggak akan bertanya, udah langsung buka lagi cabang dengan brand yang sama. Iya. Betul. Ya, oke, ada lagi. Nah, cara menjawab customer. Nah, gini nih, bro. Bagaimana cara menjawab customer? Kok harganya mahal? Nah. Wah. This is for you. Oh, but sorry, this is not for you. Yeah. Itu penjual kopi yang hebat tuh. This is for you, this is not for you. Yep. Itu terjadi banget sama gua. Uncle Joe punya kopi per liternya 168.000 per liter. Itu bisa dibilang paling mahal se Indonesia, bro. Wow. Tapi ada juga yang lebih mahal, bro. Ada yang lebih mahal, itu yang dikasih Supreme. Supreme-nya Oreo Supreme. Itu adding value itu luar biasa banget tuh. Iya. Jadi itu namanya co-branding. Co itu kan cooperation. Jadi mereka kerjasama. Betul. Itu keren tuh. Oke, ini gua rasa waktu udah tinggal 2 menit. Silakan, bro. Pesan-pesan untuk audiens. Ini the last statement dari Mencari Herman. Last statement ya. Yep. Maju terus kopi Indonesia. Terima kasih udah. Mantap. Oke, thank you banget Herman, Mencari Herman. Buat teman-teman yang mau mendalami lagi pemikiran-pemikiran Herman, silakan lihat YouTube-nya. Di YouTube-nya dia luar biasa, sering banget curhat, mengedukasi. Tolong minta jempol, minta love-nya buat Herman. Thank you banget buat waktunya, digangguin malam-malam. Ya, jadi teman-teman yang kalau ada salah kata, saya minta maaf ya. Ya, jadi jangan mengambil konsultasi dari live IG ini. Jadi kalau mau konsultasi langsung WA atau DM aja di tovin.riau. Oke, gue rasa gitu aja. Thank you banget, Herman. Sampai ketemu di next IG Live. Iya, thank you udah undang. Sip. Yo, salam buat keluarga ya. Bye-bye. Bye. Semuanya terima kasih yang udah nonton, udah banget, terima kasih. Dan besok Uncle Joe ada workshop bisnis kopi, pelatihan bisnis kopi di Bogor, dan akan melahirkan banyak pengusaha baru di industri kopi. Dan minggu depan nih, hari Kamis, gue kolaborasi sama yang namanya Blog Studio. Jadi teman-teman kalau lagi bangun kedai kopi, lagi merintis kedai kopi, ada unsur arsitektur di situ. Nah, gue undang Blog Studio untuk ngasih perspektif arsitektur dalam industri kopi. Ya, buat teman-teman kalau mau ikutin, nonton, belajari tentang perspektif arsitektur dalam industri kopi, live IG di hari Kamis depan ya, jam 8:30 sampai 9:30 bareng Blog Studio. Bisa dilihat dulu IG-nya Blog Studio, itu keren banget. Dia anak muda lulusan UK,
Dan sampai ketemu. Bye di IG selanjutnya. Thank you.